Direktur Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan termasuk menindaklanjuti laporan dari Barreskrim Polri dan Polresta Banyumas. Iman juga membeberkan pihaknya mendalami soal dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo, sebagaimana yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian juga menjadwalkan akan melakukan proses ekshumasi di Banyumas pada Rabu mendatang, guna mengungkap penyebab pasti kematian Sutrimo. Kami sudah menerima pelimpahan laporan polisi dari Barreskrim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas, dan berdasarkan dua laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Barreskrim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Polda Metro Jaya berencana membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Sebelumnya keluarga telah melaporkan ke polisi dan meminta polisi mengusut kematian Sutrimo. Demi mengungkap kasus kematian Sutrimo, polisi akan segera melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Polisi menyebut kematian orang dekat Febri Ardiansyah itu dinilai janggal dan dalam kondisi tidak wajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo maka ekshumasi akan segera dilakukan. Sebelumnya setelah menolak melaporkan kematian Sutrimo, keluarga akhirnya mendatangi Mapolresta Banyumas. Keluarga mendesak polisi mengungkap penyebab kematian kepala rumah tangga di rumah Febri Ardiansyah itu. Laporan juga disampaikan Kongres Pemuda Indonesia (KPI). KPI menilai banyak kejanggalan dari kematian Sutrimo, dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex-Jampitsus. Ia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Untuk mengungkap kematian korban, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi serta melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolresta Banyumas mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kematian orang dekat Febri Ardiansyah Sutrimo. Kapolresta Banyumas menyebut siap melakukan ekshumasi jika diperlukan Polda Metro Jaya. Maka kemarin kami telah berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan pagi ini laporan polisi dan berikut dengan penanganannya tersebut akan kami limpahkan. Terkait dengan ekshumasi itu menjadi kewenangan penyidik Polda Metro nantinya. Itu apakah penyidik Polda Metro nanti sesuai dengan pertimbangannya memerlukan ekshumasi, itu merupakan kebutuhan penyidikan. Kalau penyidikan nantinya membutuhkan itu, maka dilakukan ekshumasi. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dilakukan ekshumasi. Nah, itu kita serahkan nantinya kepada penyidik
dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono, sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapakah Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febrio Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febrio Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Belakangan terkuak ternyata Febrio Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febrio Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik Mordan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh beredarnya berita bohong atau hoax, terutama jelang HUT RI ke-81. Ia menambahkan TNI pun terus melakukan patroli keamanan di seluruh wilayah demi menjaga rasa aman di masyarakat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat. Apalagi nanti akan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Mari kita sambut dengan bergembira perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan pengamanannya bisa berkolaborasi. Hasil pemetaannya seperti sampai sejauh ini? Jadi tiap wilayah kita siapkan pengamanan, tentunya secara SOP kita membantu kepolisian. Temuan ratusan senjata api dan airsoft gun di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sunda Sore.